Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Habibullah ya. Di sini saya akan coba sharing tentang kriptografi. Bagaimana kriptografi itu dipraktekkan dan bagaimana caranya. Mungkin kita akan menggunakan cara yang sederhana saja. Di sini ada dua tema yang utama, yaitu kriptografi klasik dan juga menggunakan XOR ya. Ada dua ya, klasik dan XOR. Oke, saya akan jelaskan dulu kriptografi proses bagaimana membuat kriptografi. Oke, saya coba ke pen. Oke. Kriptografi itu adalah teknik untuk menyembunyikan suatu informasi penting ya. Dan teknik tersebut bukan hanya menyembunyikan saja, tapi juga mampu untuk dikembalikan informasinya. Ya, bukan hanya menyimpannya saja, tapi bisa menemukannya. Itu kriptografi. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita butuh plain text ya, plain text. Plain text. Ya. Harusnya pakai mouse itu pen ya, tapi rusak pen saya. Plain text ya. Di sini plain text maksudnya adalah informasi yang akan disembunyikan, informasi yang asli. Ya, dia akan diproses menggunakan encrypt ya. Encrypt ini ya akan menghasilkan yang namanya ciphertext. Cipher itu adalah sandi, teks adalah teks. Jadi di sini muncul namanya sandi teks. Tapi sebelumnya di sini plain text ini akan digabungkan dengan cipher key. Ya. Sandi kunci. Cipher key. Ya, plain text digabungkan dengan cipher key menghasilkan ciphertext. Ya. Jadi ciphertext ini adalah tempat persembunyian informasi yang tadi ingin disembunyikan, ciphertext. Nah, untuk mengembalikannya butuh namanya decrypt. Proses decrypt. Oke. Proses decrypt. Nah, proses decrypt ini juga butuh cipher key yang sama, ya, cipher key yang sama. Jadi nggak bisa di sini cipher key A, di sini nanti decryptnya pakai cipher key B, itu nggak bisa, ya. Jadi cipher key ini harus sama ya, antara encrypt yang digunakan pada saat encrypt dan juga pada saat digunakan untuk decrypt, ya. Nah, di sini baru akan muncul plain text yang asli. Ini dari sisi pengirim, ini dari sisi penerima ya. Jadi ini penting pada saat kita ingin mengirimkan suatu pesan yang penting ya, dan tidak untuk publik. Nah, itu menggunakan ini. Ini adalah alur untuk kriptografi yang sederhana ya, seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya akan mencoba membahas tentang kriptografi klasik ya. Ini kurang
sorry. Oke, saya akan menghapus dulu. Oh, bisa nih ya. Oke, saya di sini ingin menjelaskan kriptografi klasik. Klasik ini berarti adalah kriptografi yang pertama kali ditemukan ya. Pertama kali ditemukan. Ada dua yang terkenal ya, yang pertama Kaisar. Kaisar ya. Kaisar Cipher dengan substitution. Oke. Ini kayak nggak gambar, mungkin saya di teks saja ya, soalnya jelek tulisannya saya. Oke. Ada dua kriptografi klasik ya. Ada dua yang terkenal, tapi banyak sebenarnya. Itu yang pertama adalah Kaisar Cipher. Terus yang kedua adalah substitution Cipher. Oke. Kalau Kaisar Cipher di sini metodenya adalah mengganti mengganti huruf ya dari huruf depannya. Depannya berapa langkah di situ dinamakan shift. Ya, pada saat A ingin diganti B, berarti itu shift-nya 1 ya. Jadi pada saat shift-nya 1, A diganti B, B diganti C, C diganti D, seperti itu. Kalau maunya aku, berarti A diganti B berarti B, K diganti L berarti L, BL, U diganti dengan MNOP, P, BLP berarti gantinya. Aku diganti BLP ya, seperti itu. Shift-nya 1. Kalau shift-nya 2 berarti B, A-nya diganti C gitu. Kalau 10 ya berarti berapa langkah itu, tinggal ngitung ya. Sebenarnya ada tool ya, menggunakan web tool, sudah ada sebenarnya di Cipher tool. Kalian buka aja romkin.com/tools/Cipher. Di sini sudah ada Cipher yang klasik ya. Di sini banyak klasik. Tapi kita coba yang Kaisar sih. Kalian bisa mencoba yang lain, tapi ini saya coba yang terkenal aja, Kaisar sih. Oke, nah di sini shift ini N ini adalah shiftnya. Oke, nah seumpamanya gini, saya ingin menyembunyikan informasi ini penting umpamanya. Oke, ini penting, ini masih nggak berubah ya, soalnya shiftnya 0. Kita ganti shiftnya 3. Oke, jadi LQL SHO. Kita buktikan 3I berarti kan kita HI ya, HI. Kalau 3 berarti I, J, K, L ya, L ya. Nih, L. Terus N berarti O, P, Q ya. Seperti itu. Ini teknik Kaisarian shift. Ya. Jadi ini sebenarnya sangat mudah ya, sangat mudah untuk dicermati, dan di sini juga peluangnya itu lumayan mudah untuk ditebak, soalnya hanya 25 uji coba kalian bisa menemukan. Contoh di sini ada soal ya. Nah, ada soal yang soal Kaisar ini. Kita copy aja. Ini ada informasi penting di sini. Oke. Kita tinggal uji coba aja di berapa menit. 1. Oh, masih nggak kebaca. Oke, 2. Oke, nggak kebaca. 3. Nggak kebaca lagi 4. Nggak kebaca lagi 5.
nggak kebaca lagi 6 ya, 7, umpamanya kita langsung ke 10 lah ya, kayaknya nggak mungkin yang kecil-kecil. 11. Oke. Uji cobanya cuma 60 berapa tadi, 25 ya, jadi nggak terlalu lama sebenarnya ya. Nah, oke. Sudah kebaca ya. Key information titik 2 Jalan Maulana Yusuf, berarti informasi yang paling pentingnya adalah Jalan Maulana Yusuf, seperti itu ya. Ini contoh kriptografi menggunakan Caesar Chief, Caesar Cipher maksud saya. Oke, ada namanya yang terkenal juga ya, dia sebenarnya Caesar juga, tapi dinamakan Roth 13 ya, Roth 13. Jadi dia shiftnya itu 13. Shiftnya 13 ya. Itu Roth 13. Banyak yang menggunakan Roth 13 karena yaitu sebenarnya kan dulu Cipher belum berkembang, akhirnya yang klasik ya. Ya udah dia milih yang 13 ya. Yang 13. Oke. Sekarang kita masuk ke yang substitusi ya. Substitusi di sini tekniknya adalah mengganti atau mengganti karakter atau huruf. Oke, mengganti karakter. Kalau yang Caesar Chip dia move dengan menggunakan N ya, shift-nya. Kalau substitution Cipher mengganti karakternya. Contohnya di sini ada ya, di Runkin substitution. Nih ya, substitution ada. Oke. Di sini substitution kalian ganti dulu nih, ada key alfabet ya. Nah, di sini kalian bisa ganti A itu jadi apa, banyak T ya, terus benar T, terus N, terus C, D, L, M, O, T, J, K, N, L umpamanya ya. Oke. Nah, di sini kita coba, kalau kita ketik A akan berubah T, soalnya A dia dirubah T. B kita akan muncul N ya, seperti ini. Kalau mamanya informasi Maulana Yusuf, dia muncul seperti ini. M diganti dengan apa tadi? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ya. M-nya diganti dengan F. Ini soalnya kesini ya. Kalau kita maunya S. Oke. M, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Oke. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M ya, X di sini. Benar, X. Itunya yang di bawah ya. Seperti itu. Jadi di sini adalah teknik Cipher, yaitu substitution. Jadi huruf itu akan diganti dengan huruf lain. Seperti itu. Oke, semuanya ada contoh soal di sini. Saya ada contoh soal di link Pastebin ini. Kita coba pecahkan di sini. Oke, kayak gini ya.
ada, ini banyak ya, soalnya kalau nggak banyak nanti analisanya dia tidak bagus ya, harus banyak biar analisanya bisa tercapai. Ada aplikasi khusus untuk memecahkan masalah substitution ini, yaitu di Cube ya. Di sini kalian tinggal copy aja, langsung solve. Kita lihat. Oke, kebaca ya, the authorization code is let it go the snow. Ada beberapa version ya. Tapi di sini ada nomor untuk errornya. Errornya cuma bukan error ya ini ya. Dia main 1 untuk bukan otentik ya. Lebih ke efektif ya, efektif main 1. Dia mentranslate sesuai dengan angka main 1, yang lain lebih besar. Nah, main 4 lebih kecil, maksud saya main 4. Yang paling besar adalah yang atas. Jadi dia menemukan ada kuncinya adalah the authorization code is let it go the snow blow white on the mountain. Nah, tapi Cube ini khusus untuk bahasa Inggris ya. Dia mendeteksi kata-kata yang berbahasa Inggris. Jadi kalau berbahasa Indonesia dia akan tidak mendeteksi, soalnya database-nya semuanya menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi silakan nyoba dengan bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia. Seperti itu. Kalau bahasa Indonesia kita ya harus ngeceknya harus satu-satu analisanya gitu. Analisanya harus satu-satu. Itu mungkin rada lama sih kalau untuk analisa bahwa A itu diganti apa, T itu diganti apa, kayak gitu, itu harus kita analisa banget gitu. Ya. Oke, itu untuk yang kriptografi klasik. Sekarang kita coba ke kriptografi XOR ya, XOR. Oke. Kalau XOR itu biasanya lambangnya adalah plus dalam kurung. Dia salah satu logic math ya, logmath ya, logika matematika selain OR dan AND ya. Ada namanya XOR sama XN. Kita bahas XOR. XOR di sini ya, kalau A ketemu B ya, A plus B seperti ini. Logikanya adalah jika A itu 0, B itu 0, atau jika A itu fast, B itu fast ya. A XOR B ya, X itu eksklusif ya, eksklusif OR ya, eksklusif OR, eksklusif. Singkatan aja OR, eksklusif OR. Jika A itu false atau 0, jika B itu false atau 0, maka A XOR B itu adalah 0 ya. Oke, terus jika A itu adalah 0, B adalah 1 ya, hasilnya adalah 1 ya. Jika A itu 1 atau true, B itu false, berarti AB adalah 1. Oke. Jika A itu 1, B itu 1 ya, A plus B adalah 0. Seperti itu ya. Jadi ini adalah logika XOR, yang dimana logikanya jika nilai itu sama dia akan 0 atau 0 atau false. Kalau nilai itu beda dia akan true. Seperti itu sih ya. Jadi contohnya itu false dengan false itu kan sama-sama false ya, makanya dia hasilnya false.
true dengan true itu kan sama-sama true ya, jadi nilainya adalah false gitu. Kalau berbeda dia true. Oke. Nah, bagaimana cara mengenkripsi umpamanya kata aku? Nah, di sini kita perlu tahu yang namanya bilangan biner ya, bilangan biner. Oke, kita harus tahu bilangan biner A, K, dan U. Kita contoh A dulu, kita enkripsi. A di dalam di dalam biner, bilangan biner, kita coba cek. Huruf to biner ya. Oke, kita coba cari. Nah, di sini A ya. Binernya adalah 010001. Ya. Jadi bilangannya adalah 0 1 0 0 0 nolnya 5 kali ya, 0 0 1. Oke, kita akan bandingkan dengan cipernya, ciper key-nya. Ciper key-nya namanya saya cantumkan cipernya namanya C gitu. Oke, namanya yang cipernya adalah C. Oke. Di sini kita langsung tulis untuk cipernya 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1. Kita bandingkan di sini 0 dan 0 hasilnya adalah 0. 1 dan 1 hasilnya 0. 0 dan 0 hasilnya 0. 0 0 0 di sini 0 dengan 1 hasilnya 1. 1 dengan 1 hasilnya 0. Biner dengan 0 0 0 0 0 0 1 0 itu apa? Kita cek di sini di konversi. Kita typing itu apa? Oke, coba di sini. Kosong. Oh, biner ke ASCII ya. Kita balik. 0 0 0 0 0, kosongnya ada berapa? Jadi ada 6 kali. 6 kali 10. Konversi hasilnya adalah nggak kebaca ya. Hasilnya adalah nggak kebaca di sini. Oke. Kita coba lagi. Nah, di sini kalau tidak terbaca, bentar. Nol satu. Sorry. Yang dua depan itu harusnya tidak diganggu-gugat ya, yang sini nih. Nah, ini berarti yang dua depan ini nggak usah digugat, kita main yang 5 belakang ini seperti itu. Jadi hasilnya adalah kutip untuk yang A. Sekarang K ya, selanjutnya K di sini.
K itu dalam konversi di sini adalah seperti ini. Biner bilangnya adalah 101011. Kita dua depan nggak usah di itu ya, tapi nggak apa-apa, kosong kita tulis saja 101011. Dan ini chippernya sama 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1. Oke, di sini berarti 01 adalah 1, di sini 0, ini 1, ini 0, ini 0, ini 0. Jadi 01100 011 kita coba 011 01 000 H ya, seperti itu. Berarti kutip H seperti ini. Dan U selanjutnya juga seperti itu. Oke. Sekarang kita coba decrypt ya. Decrypt kutip H balikin ke A. H kutip dibalikin ke A. Kita coba ya. Ini. Berarti di sini 01, sorry. Ini harusnya 1 ya, tadi kita sudah membahasnya 01 0 0 0 0 10 ya. Di di decrypt dengan cipher K-nya juga. Ini cipher K ya. Berarti 0 1 0 0 0 0 1 1. 01 ini biarkan, jadi hasilnya adalah 01 0 0 0 0 1 dengan 1 adalah 0, 0 dengan 1 adalah 1. Ini akan sama, hasilnya adalah A. Oke ya, seperti itu. Ini decrypt ya. Terus yang H sama seperti halnya tadi ya. Ini kalian combine dengan K-nya juga, K-nya. Ya. Jadi di sini 0 1 1 0 1 0 0 dan 0 1 0 0 0 0 1 1 ini 0. Nah, di sini untuk yang 2 digit depan kita lewatin. Jadi langsung 1 0 ini 1 0 berarti 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1. Kita lihat di sini. Berarti 0 1 1. Apakah sama? Sama. Ya. Jadi di sini akan dikonvert menjadi K. Oke, itu adalah teknik XOR ya, teknik XOR untuk menentukan decrypt dan encrypt, memproses decrypt dan encrypt. Oke, ada lagi untuk XOR tapi repeater ya, repeater XOR. Skemanya seperti sama, tapi dia lebih ke K-nya akan diulang-ulang seperti ini. Contoh kriptografi namanya. Mungkin saya lebih gitu unis saja ya. Umpamanya Unis Tangerang panjang. Tangerang. Oke. Chipper K-nya, C-K-nya
saya pakai nama Yusuf umpamanya. Jadi untuk chippernya ya itu akan dekriptor ya, menjadi chipper dari masing-masing huruf Yusuf ya, seperti ini. Ulang lagi, Yusuf. Seperti ini. Lagi Yusuf. Jadi nanti ini akan dibandingkan dengan ini dan menghasilkan ciphertext ya. U akan dibinarkan dulu dan J akan dibinarkan dulu, baru di combine menggunakan XOR seperti itu ya. Untuk prakteknya sama kayak tadi ya, Oke, untuk sesi kriptografi klasik dan XOR mungkin sudah jelas ya. Kalau ditanyakan silakan di komen aja gitu. Nah, di sini saya sudah cukup. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.